Shalom, Tuhan Yesus sedang di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 30 Maret 2025, yang saya mendalam firman Tuhan. Yoel 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah bekerja, khususnya pada hari ini, yaitu Minggu tanggal 30 Maret 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembali lagi pada Yoel 2 ayat yang pertama. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Ya, jadi Tuhan itu kudus. Gemetarlah kita semua. Ya, apalagi masa sengsaranya Dia hampir dekat. Sudah tiba, ya. Dia mati untuk kita semua. Ya. Masa sengsara Yesus pas, ya. Kematiannya hanya untuk menebus kita semua. Ya. Karena Dia kudus, tapi Dia menggantikan kita. Ya, supaya kita tidak mengalami kematian. Ya. Kita sakit, kita disembuhkan dengan cara Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Saudara, ya. Jadi kita gemetar karena Dia kudus. Seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ya. Jadi hari Tuhan semakin dekat. Kedatangannya semakin dekat untuk menjumpai kita semua. Ya. Maka itu kita harus berjaga-jaga di iman kita. Ya. Hari Minggu kita bergereja hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya. Tuhan melihat dari surga, apakah anak ini berakal budi mencari Tuhan apa tidak? Ya, jadi kita harus punya akal budi mencari Tuhan. Ya, kalau mencari pekerjaan kita juga harus mencari Tuhan. Ya, itulah yang difirmankan. Ada ayatnya, ya, cari Tuhan. Ya. Kemudian di Yoel 2 ayat yang ke-12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Jadi kita harus berbalik kepada Tuhan. Ya. Kalau misalnya kita masih di dunia kegelapan, kita berbalik kepada Tuhan, menjadi dunia terang bersama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Terang adalah Tuhan yang menerangi hidup kita, firman Tuhan. Ya. Berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan berpuasa dengan menangis dan mengadu. Jadi kita juga harus berpuasa. Kalau kuat kita berpuasa. Tuak penuh puasa lagi, tuak tajam. Ya. Ya, saudara, saya bersyukur ya, hari ini sudah hari yang kedua saya baca kita. Ya. Kemarin sudah hari yang pertama, ini hari yang kedua. Jadi firman Tuhan harus dibaca. Ya. Dan direnungkan. Alkitab gunanya dibaca, bukan disimpan. Ya, jadi pelaku firman. Selagi kita masih bernafas, Tuhan kasih nafas. Di ayat yang ke-11, Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum anggur dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Jadi Tuhan kirim anggur, ya, gandum, ya, kepada umat Israel, ya, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Artinya Tuhan memperhatikan kita. Dia kasih kita pekerjaan, makanan, tempat tinggal. Ya. Dia memperhatikan kita. Ya. Itulah Tuhan kita. Ya. Jadi kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menaruh hati kita kepadanya. Di dalam segala hal, Bapak Saudara. Dia tinggal 7, kamu akan mengetahui bahwa aku ini di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allah kita.
yang sejati. Dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu. Jadi kita tidak akan menjadi malu apabila kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, lagi untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak akan menjadi malu, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, menjaga dan melindungi kita. Berserahlah kepada Tuhan, cari Tuhan. Pasti kita diberkati. Di ayat yang terakhir, 22 ayat yang kedua, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi bagi siapa yang berseru kepada Tuhan, kita selamat. Berseru dalam doa. Minta makasih sama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita berseru. Sakit, kita berdoa. Doa penuh kuasa. Sakit penyakit sembuh. Karena Tuhan Yesus adalah sumber segala-galanya, pencipta laut dan segala isi. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan. Jadi keselamatan hanya ada dalam Tuhan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Binasa. Dalam firman Tuhan juga binasa. Amsal 13 ayat 13. Bapak saudara. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi kita terlepas karena Tuhan. Kita dipanggil oleh Allah. Kita terlepas dari hukum, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Kita hidup harus tahan ujian. Ada ujian. Jadi semakin dekat Tuhan tentu banyak ujian, banyak coba. Tapi yang takut, Tuhan menyertai kita. Tuhan melihat hati kita. Manusia boleh melihat luarnya kita, Tuhan melihat hati kita. Itulah Tuhan kita, pembaca hati dan pikiran. Saudara. Saya sangat bersyukur. Tuhan kasih jalan. Dan meletakkan firman Tuhan. Saya bukan pendeta, tapi Tuhan masih memilih saya menjadi hamba untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dimanapun Tuhan taruh, baca Alkitab, dan lain sebagainya. Tapi juga begitu, pasti bisa kalau ada kemauan. Iblis tidak mau kita maju dalam Tuhan. Iblis maunya kita hidup di dalam lingkarannya dia, akhirnya kita mati sia-sia. Tidak ada gunanya. Iman dan pengharapan dan kasih tidak ada gunanya kalau kita tidak punya kasih. Walaupun kita rajin gereja, punya iman besar, tapi tidak ada kasih, tidak ada gunanya, kosong. 1 Korintus 13 ayat 13 dan 1 Korintus 1 ayat 1 Korintus 13 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di situ sudah jelas tubuh kita dibakar, tapi kita tidak mempunyai kasih, tidak ada faedah, tidak ada gunanya. Saudara. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 30 Maret 2025, dari 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.